Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia tentang perkembangan teknologi komunikasi. Mari kita menyimak perjalanan telepon dari masa ke masa. Yang pertama, yaitu bel telepon pada tahun 1876. Selanjutnya, telepon di abad 19 pada tahun 1890. Yang ketiga, Western Electric 302 pada tahun 1937. Yang keempat, The Trimline pada tahun 1965. Selanjutnya, pada era telepon genggam. Yang kelima, cordless phones pada tahun 1980. Yang keenam, The Motorola Dyna TAC pada tahun 1983. Yang ketujuh, Motorola Star TAC pada tahun 1996. Dan yang terakhir, yang kedelapan, smartphone. Nah, yang kesatu ini, bel telepon pada tahun 1876, itu dibuat pertama kali oleh Alexander Graham Bell, di mana saat itu sedang dipamerkan di pameran Centennial di Philadelphia. Bentuknya seperti ini. Yang kedua, telepon di abad 19 pada tahun 1890. Bentuk telepon mulai berubah menjadi demikian dan turut menjadi penanda berkembangnya teknologi di abad ke-19. Pada telepon sebelumnya, mendengar dan berbicara dilakukan di perangkat yang sama, sedangkan pada telepon ini, penelepon harus menggunakan perangkat yang berbeda.
Yang ketiga, Western Electric 302 pada tahun 1937. Operator Amerika Serikat. AT&T mengeluarkan model telepon dengan model rotary dial dan gagang telepon tersambung kabel lewat telepon ini. AT&T memonopoli sistem telepon di negaranya. Telepon ini dirancang dibuat oleh desainer terkenal Henry Dreyfuss. Oh ya, rotary dial itu adalah dengan diputar ya. Yang keempat, The Trimline pada tahun 1965. Ini adalah model terakhir yang dikeluarkan AT&T. Pada rancangan ini, tombol nomor disematkan langsung ke telepon tersebut. Sebelumnya, telepon biasanya diletakkan di dapur karena memiliki kabel panjang. Perubahan signifikan ini terjadi karena penambahan tombol bintang, tagar, dan tombol dial untuk pengulangan telepon ke nomor sama. Selain itu, tombol angka juga bertambah menjadi 12 digit. Sekarang kita ke era telepon genggam. Yang kelima, cordless phones pada tahun 1980. Tahun 1980 menjadi era berakhirnya telepon dengan kabel. Di tahun tersebut, telepon tanpa kabel mulai populer. Di samping ini adalah beberapa contoh gambar telepon tanpa kabel. Yang keenam, the Motorola Dyna TAC 1983. Jika kita lihat, telepon buatan Motorola ini tidak memiliki kabel dan hanya memiliki antena. Bentuknya juga besar, namun di masa itu, ponsel ini justru sering muncul di berbagai iklan hingga film Wall Street tahun 1987. Ponsel ini dirancang oleh Rudy Krolov dan dipasarkan pada 1984. Yang ketujuh, Motorola Star TAC pada tahun 1996. 10 tahun setelahnya, Motorola merilis telepon, yakni Star TAC. Bedanya, telepon ini merupakan telepon genggam yang dapat digunakan secara mobile dan memiliki layar. Jadi secara mobile itu bisa dibawa ke mana-mana ya. Yang kedelapan, nah ini adalah masa kini ya, masa milenial, smartphone. Dalam perjalanannya hingga abad ke-21, telepon mengalami perubahan sangat signifikan jika dibandingkan pada saat telepon pertama kali ditemukan. Telepon di era modern bertransformasi menjadi sebuah perangkat pintar yang dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni smartphone. Smartphone tak lagi memiliki tombol fisik, hanya layar sentuh yang dilengkapi dengan tombol virtual. Untuk berkomunikasi pun, orang-orang tak hanya bisa menelepon dan berkirim pesan, tetapi lewat internet. Kecanggihan teknologi smartphone membuat orang dapat saling berkomunikasi meskipun lokasinya sangat jauh. Ya, itu semua tentang perkembangan teknologi komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita lanjut. Nah, yang ini tentang perkembangan teknologi transportasi. Salah satunya ada delman. Transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Transportasi diperlukan untuk mengangkut penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi transportasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dan kemajuan. Seperti apa saja ya? Transportasi masa lalu. Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara dipikul, digendong, atau didorong.
lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasi masa lalu tergolong sederhana, baik transportasi darat maupun transportasi air. Alat transportasi darat menggunakan tenaga manusia seperti sepeda, becak, dan gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti pedati ditarik sapi, delman ditarik kuda, dan sebagainya. Transportasi laut menggunakan tenaga alam atau angin, yaitu perahu layar, sedangkan yang menggunakan tenaga manusia, contohnya rakit dan perahu dayung. Teknologi transportasi masa kini. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan teknologi yang maju, baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap, seperti mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Oh iya, prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan, antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Nah, ini ada beberapa contoh gambar transportasi masa kini. Mobil, kereta api, kapal, dan pesawat. Macam-macam transportasi. 1. Transportasi darat. Transportasi darat modern umumnya menggunakan mesin. Jenis transportasi darat modern terdiri atas kendaraan penumpang dan kendaraan angkutan barang. Kendaraan penumpang seperti sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. Kendaraan angkutan barang antara lain truk, truk tangki, kereta api barang, dan mobil box. Oh iya, transportasi darat modern dapat melayani pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh seperti antar kota dan antar provinsi. Nah, ini beberapa contoh transportasi darat, dari yang tradisional hingga yang modern yang sering digunakan sekarang ini. Sepeda, kereta api, motor, transportasi umum bemo, becak, bus, taksi, dan bajai. Transportasi laut. Alat transportasi laut merupakan transportasi pertama yang digunakan manusia untuk bepergian dengan jarak yang jauh loh. Alat transportasi laut terbagi menjadi alat transportasi laut tradisional dan alat transportasi laut modern. Nah, itu namanya getek dan perahu, termasuk alat transportasi laut tradisional. Sedangkan yang di bawah itu adalah kapal, ada kapal pesiar, merupakan alat transportasi laut modern. Transportasi udara. Transportasi udara adalah jenis pengangkutan melalui udara. Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dan terpencil dibutuhkan transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Penerbangan yang melayani daerah terpencil disebut penerbangan perintis. Di Indonesia terdapat pesawat terbang militer dan pesawat terbang sipil. Pesawat terbang militer digunakan untuk keperluan perang. Pesawat terbang sipil terdiri atas pesawat penumpang dan pesawat angkutan barang. Selain itu, ada pesawat terbang tanpa sayap, yaitu pesawat helikopter yang dapat terbang dan mendarat tegak lurus. Ini salah satu contoh pesawat, yaitu pesawat terbang sipil yang mengangkut penumpang dan angkutan barang. Ya, demikian itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.